Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang terindah ini Engkau berikan bagi kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar mengerti kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau jamah setiap hati, Engkau jamah setiap pikiran. Beri kemampuan untuk bisa mendengar dengan baik, memperhatikan dan mengerti. Bahkan terlebih beri kekuatan Tuhan untuk kami peragakan dalam hidup sehari-hari. Terima kasih, biar kami sama-sama diberkati. Kami buka hati kami mau belajar, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama, katakan amin. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom saudara. Baik, puji Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca dari judulnya saja. Oke, kita baca 2, 3, ya. Memandang korban Kristus. Nanti ayatnya setelah slide ini, tapi di sini dulu saudara. Oke, saya sangat tertarik sekali menyampaikan ini bagi kita, sekalipun ini bukan bulan Paskah. Karena biasanya tentang korban Kristus, salib Kristus, tentang Yesus yang mati, biasanya itu hanya lantang berkumandang di bulan Paskah. Nah, setelah bulan Paskah itu redup, sirna, ditelan bumi, ibarat kapal selam. Itu hanya muncul dalam waktu-waktu tertentu. Tapi bagi saya sangat tertarik sekali ini. Nah, saudaraku, mengapa begitu tertarik saya menyampaikan bagi kita memandang korban Kristus? Karena begini, ketika kita memandang korban Kristus akan menentukan bagaimana sikap kita, perilaku kita terhadap sesama. Dengan kita memandang korban Kristus akan menentukan pola pikir kita dalam hidup keseharian kita. Dengan memandang Kristus akan menentukan bagaimana ibadah kita, kualitas ibadah kita, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita memandang Kristus, ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita pahami saudara, dan saudara bisa perdalam itu kalau sekolah teologi, tetapi saya mau sampaikan bahwa salib Kristus, tentang Kristus, korban Kristus, itulah inti utama dari Kejadian sampai Wahyu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, sangat kental sekali, sangat kentar dan sangat menonjol sekali bagaimana Kristus itu saudara dinyatakan. Melalui apa? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu Allah mengambil apa saudara? Membuat cawat dari kulit domba, kulit binatang untuk menutupi kemaluan mereka. Nah, dan juga saudara bagaimana tokoh-tokoh iman Abraham, Nuh, terus sampai ibadat orang Israel, maka mereka harus mempersembahkan korban. Korban penebus dosa, korban bakaran. Dan itu adalah gambaran dalam Kristus yang sudah digenapi di mana? Di atas kayu salib. Jadi tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah, Ibrani 9 ayat 22. Jadi saudaraku, kalau tanpa penumpahan darah, tanpa korban Kristus di atas kayu salib, tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Kalau tidak ada keselamatan, kemanakah akhir hidup manusia? Saudara tahu jawabannya? Nah, sehingga saudara, saya sangat tertarik sekali menyampaikan ini bagi kita. Dan inilah yang kita hidupi setiap hari. Baik. Mari kita baca ayatnya. Mari kita baca ayat yang sebelah kanan. 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari mana? Cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas dan perak. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu apa? Darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, darah anak domba di situ saudara mulai dari Adam, Abraham, Nuh terus sampai Kristus saudara. Tetapi sudah digenapi dengan darah Kristus. Alkitab berkata, kamu tahu bahwa telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia ini saudara bukan seolah tak berarti, tak berguna, tetapi akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Kenapa? Hidupnya sia-sia. Tidak berguna bagi Allah. Tidak bermanfaat bagi Allah. Tidak menyenangkan hati Tuhan.
tapi kita ditebus. Nah, begitu kejamnya hidup yang sia-sia itu, sehingga kalau sampai Yesus mati tragis meregang nyawa di atas kayu salib, itu berarti dosa itu sangat keji, kejam, jahat, bengis. Itulah akibat dosa ya, akibat hidup yang sia-sia. Kalau sampai Kristus mati menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, betapa jahatnya dosa itu, saudara. Tapi kita ditebus bukan dengan barang fana, emas dan perak. Kenapa? Mahal hidup ini, saudara. Nilai hidup kita ini mahal, bukan senilai apa yang kita kenakan menutupi tubuh kita ini, saudara. Pakaian kita, kemeja, celana, jeans, sepatu, cincin, jam tangan, handphone, bukan itu. Hidup kita ini bernilai kekal, dicipta sekali dan sekali hidup di bumi. Tapi bernilai kekal, itu sebabnya orang setelah mati dihakimi. Bukan selesai. Pilih mana, surga atau neraka, kehidupan atau kebinasaan. Kekal, saudara, nilai hidup manusia itu. Dan kedua, manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Wow. Sehingga Allah mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita. Tidak ada alasan lain, saudara. Nah, itu sebabnya saya tertarik, saudara, menyampaikan ini, memandang korban Kristus. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Oleh korban Kristus yang telah mati tragis meregang nyawa di atas kayu salib, kita semua, saya dan saudara, ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dari dosa dan murka Allah. Semua kesalahan, terus baca, saudara. Semua kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Ini mengerikan, saudara. Ini tragis kematian Kristus itu. Tapi kita perlu menyadari supaya kita mengenal diri kita siapa. Ketika kita memandang korban Kristus, kita mengenal diri kita. Kalau kita tidak memandang korban Kristus, nanti saya jelaskan, saudara, kita akan gagal mengasihi sesama, bahkan mengasihi Tuhan. Jadi semua, saudara, kesalahan kita, pelanggaran kita, kejahatan kita ditimpakan kepada Kristus, ditanggungnya. Alkitab berkata, dia tertikam apa? Karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Itulah hidup yang sia-sia. Jadi hidup yang sia-sia itu bukan ibarat satu tisu saudara pakai, satu tisu lalu dilap, dibuang karena apa? Sudah jadi sampah, tidak berguna. Bukan sekedar itu, saudara. Sia-sia itu tidak berguna bagi Allah. Rusak, tidak bisa lagi diperbaiki. Sehingga menjadi apa, saudara? Terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu makanya hidup hari ini, saudara, adalah kesabaran Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat, untuk diperbaiki, untuk diubah, agar berkenan di hadapannya. Kalau tidak bisa lagi diubah, diperbaiki, itu namanya binasa. Karena apa, saudara? Terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi bersyukurlah, saudara, kalau ada orang menegurmu walaupun keras menyakitkan. Itu berarti Anda ingin Tuhan mau berubah. Yang mau berubah katakan amin. Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama, saudara, dengan memandang korban Kristus, kita tidak pantas lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Itu melukai dan mencederai hati Tuhan. Kita tidak pantas lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Itu melukai, mencederai hati Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga kita harus belajar hidup benar dan berjuang hidup kudus. Tuhan tidak minta kita, saudara, kita tanggung dosa kita lalu kita disalibkan sama seperti dia. Gak tahan kita, saudara. Mana sanggup. Saya tidak tahu bagaimana saudara melihat The Passion of the Christ. Tiap kali saya menonton itu, saudara, berurai terus, berdarah air mata, saya nggak sanggup. Betapa mengerikan proses penyalipan itu yang dia terima gara-gara dosaku.
Sehingga membangkitkan satu kerinduan gairah di dalam, Tuhan ajar aku mengasihi engkau. Enggak sanggup saudara. Enggak usah seperti dia. Satu saja gigi kita sakit. Dari ubun-ubun sampai telapak kaki itu. Semua sakit. Betul saudara? Kata orang daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Salah itu. Satu gigi saja. Sudah mengiluti. Tahu mengiluti? Nyut-nyutan semuanya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nggak bisa dengar ribut. Pokoknya serba salah. Itu saja. Nggak usah seperti itu. Saya mengajak kita mari memandang korban Kristus. Maka kalau kita memandang korban Kristus, kita tidak pantas lagi hidup dalam dosa. Kenapa? Mata kita tertuju kepada salib itu. Betapa dia mengasihi, betapa dia berkorban. Membangkitkan satu gairah bagi kita untuk apa? Belajar hidup benar, berjuang hidup kudus. Itu yang akan bangkit di sini, saudara. Kalau kita memandang. Jadi memandang korban Kristus yang saya maksud bukan hanya menatap, memperhatikan, sempitas atau melirik saudara. Bukan begitu. Sampai membangkitkan satu kesadaran dalam hidup kita ini semakin mengasihi Tuhan. Yang mau memandang korban Kristus, yang mengerti lambaikan tangannya saudara, haleluya. Nah mari lihat yang kedua saudara, dengan memandang korban Kristus. Slide selanjutnya, sangat tidak mungkin kita melukai hati seseorang yang kita kasih atau yang mengasihi kita. Betul dong. Kalau suami mengasihi istrinya, mana mungkin dia melukai istrinya. Kalau istri mengasihi suami, takkan mungkin lagi dia melukai hati suaminya. Justru mengasihi dan mau berkorban. Betul saudara? Yang pacaran saja kan ingin saling mengasihi, yang ingin saling menghargai, berkorban. Kenapa? Karena mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita pantas mengasihi dia. Kenapa? Dia tidak pernah berlaku yang curang, berbuat yang tidak pantas kepada kita. Gak pernah. Loh, nyawa saja dikorbankan. Nyawa. Dia Raja Tuhan, turun dari surga, datang ke bumi, menjelma jadi manusia. Mati di sana. Juru selamat mana ada semacam ini sudah? Tidak ada di bumi ini selain Kristus. Dia yang datang dari sorga turun ke bumi dan naik kembali ke sorga. Hanya satu. Siapa dia saudara? Yesus. Saudara akan terhormat sekali kalau bosmu, tempat kerjamu, perusahaan itu datang ke rumahmu. Betul nggak? Saudara akan sibuk. Siapkan apa besok ya? Bagaimana kursinya? Bagaimana penataan rumah? Kita sibuk. Kenapa? Bos tempat kita kerja, kita merasa terhormat. Kalau raja, segala raja datang. Pencipta langit dan bumi. Dan yang mempunyai langit dan bumi. Turun ke bumi. Tinggal dalam hidupmu melalui Roh Kudus. Bukankah itu sebuah kehormatan? Sehingga ini membangkitkan gairah. Semangat bagi kita mengasihi Tuhan. Itu sebabnya pandang korban Kristus. Kalau engkau lemah, apapun masalahmu, pandang kepada korban itu. Hatimu akan kuat, takkan tergoyahkan apapun yang kau alami. Jadi pandangan kita, pandang kepada korban Kristus. Haleluya. Nah yang kedua, dengan memandang korban Kristus, kita mengerti bahwa Tuhan menghargai hidup kita, dan membuktikan kasihnya senilai korban nyawanya. Bukan senilai barang fana, materi, emas, perak, kedudukan, jabatan, kesehatan, ataupun kekayaan. Jadi saudara, Tuhan yang memberikan yang kekal bagimu. Bukan yang fana, itu tambahan. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya, maka semuanya akan jadi itu tambahan saudara. Tapi fokus kita selama ini apa saudara? Tambahan kan? Ibarat saudara kalau kerja di perusahaan kan, sekarang sudah ada basic. Pengen kejar tambahan, apa itu overtime? Lumayan kan? Kalau dapat overtime-nya setengah dari basic, wah luar biasa kan?
Bisa kirim ke kampung kan? Tapi kita fokus kepada tambahan. Kita abaikan yang kekal Tuhan berikan itu, saudara. Apa itu pengampunan dosa? Keselamatan. Kurang apanya lagi, saudara? Itu kekal. Itu kekal. Jadi kita, saudara, mengerti bahwa Tuhan menghargai hidup kita dan membuktikan kasih-Nya senilai korban darah Kristus. Bukan senilai dengan apa? Handphonemu yang mahal. Posisimu yang terhormat. Rumahmu yang mahal. Bukan. Alkitab katakan. Senilai darah Kristus. Sebab itu saudaraku, mari kita hargai hidup ini. Kalau Tuhan menghargai kita senilai korbannya. Kenapa kita jual diri? Hidup dalam dosa. Terlalu murah saudara jual. Tuhan beli mahal, saudara jual murah. Ngerti maksud saya? Hidup ini bukan bagaikan barang bisa diperjualbelikan, saudara, tidak. Itu makanya kita tebus dengan korban darah Kristus. Mari kita hargai. Kalau Kristus menghargai kita, kenapa kita menjual diri? Hidup dalam dosa. Mari kita hargai. Yang mau menghargai katakan amin. Yang kencang dulu aminnya saudara. Haleluya. Nah mari lihat yang ketiga saudara. Dengan memandang korban Kristus. Baca bersama dua ya. Kita mengerti bahwa penebusan dan keselamatan jiwa kita adalah yang tidak bisa kita balas dengan cara apapun dan bagaimanapun. Saudaraku, tidak akan pernah sebanding apa yang telah Tuhan berikan bagi kita dengan apa yang kita berikan kepada Tuhan. Semua aktivitas ibadah kita, pelayanan kita, sekalipun gaji bulanan 100% kita persembahkan ke gereja, tidak akan pernah sebanding dengan pengampunan dosa, keselamatan Tuhan beri. Mahal saudara. Tidak pernah sebanding. Sehingga akan menimbulkan di dalam hati kita, aku mau mengabdi kepada Tuhan. Ketika kita bekerja, maka cara kita bekerja akan berbeda. Cara kita mengasihi istri, suami akan berbeda. Kenapa? Kita pandang korban Kristus. Kita sudah menerima pengampunan dosa, keselamatan. Maka hidup kita akan dipersembahkan sepenuhnya hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi saudara tidak akan pernah sebanding. Apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan tidak pernah sebanding. Tidak pernah, apapun saudaraku. Sebab itu saya mengajak kita, mari pandang korban Kristus. Mari pandang korban Kristus. Yang keempat, dengan memandang korban Kristus, baca bersama dua ya, kita akan memandang sesama bukan lagi diukur dengan senilai materi atau status sosial, tetapi selama ini saudara, kita memandang sesama orang lain itu senilai atau menurut ukuran manusia, status sosialnya. Jujur. Dan disitulah kita gagal. Gagal mengasihi sesama ketika kita tidak memandang mereka senilai korban Kristus. Kita akan memandang sesama bukan lagi diukur dengan senilai materi. Maksudnya begini saudara, seringkali kita kecewa kepada seseorang ketika mereka jatuh dalam dosa atau mereka tidak bisa tolong kita. Padahal dulu pernah kita tolong. Kita akan menyesal. Memang sungguh terlalu orang ini. Enggak ingatkah dia dulu pernah aku tolong. Sekarang dia enggak mau tolong aku. Berarti kita ukur dia senilai apa yang pernah kita berikan. Halo? Tapi kalau kita memandang korban Kristus, udahlah itu urusannya. Beres hati kita saudara.
Tapi karena kita mengukur orang lain senilai apa yang pernah kita berikan. Sehingga kita merasa berjasa. Orang kalau sudah merasa berjasa terhadap sesamanya, ingat. Dia akan mencoba memerintah atau berkuasa kepada orang itu. Betul nggak? Tidak ada lagi kerendahan hati, ketulusan dan kemurnian untuk memberi. Tetapi semua menjadi modus. Apa saudara? Saudara kalau pulang jangan ingat modusnya. Haleluya. Jangan ingat modusnya saudara. Tapi ingatnya apa? Memandang korban Kristus. Haleluya. Mampu melihat mereka seharga korban darah Kristus. Wah, luar biasa ya. Lihat pemimpinmu, lihat bawahanmu, lihat suamimu, lihat istrimu, katakan kepadanya, engkau senilai korban Kristus. Ada di sini duduk berdampingan suami istri, katakan kepadanya, engkau senilai korban Kristus. Tidak ada ya duduk berdampingan suami istri? Oh ada. Coba katakan Pak, Pak Liston katakan Pak. Sudah Pak? Sudah ya? Ibu dengar? Coba balas lagi Bu. Haleluya. Nah mari lihat saudara. Bagian dari keempat selanjutnya. Mengapa kita gagal mengasihi sesama. Lalu kita memperlakukan mereka dengan cara yang buruk. Dan jauh dari ukuran kasih. Kenapa? Tidak memandang mereka sebagai tebusan. Dan senilai korban darah Kristus. Tapi menurut ukuran dan nilai manusia. Mengapa ada kebencian? Sakit hati, iri hati. Semua diukur dari mana? Ukuran manusia. Yesusku berkata, kasihlah musuhmu. Berdoa buat mereka. Jika pipi kananmu ditampar, artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Ingat saudara, tidak salah berbuat baik kepada orang jahat. Yang salah itu berbuat jahat kepada orang baik. Sekali lagi. Tidak salah berbuat baik kepada orang jahat. Yang jahat itu berbuat baik kepada orang jahat. Perlu saya ulangi sekali lagi? Belum nangkap ya? Oh haleluya. Tidak salah berbuat baik kepada orang jahat. Yang salah itu berbuat jahat kepada? Nangkap, mantap. Mengapa kita gagal mengasihi sesama? Lalu kita memperlakukan mereka dengan cara yang buruk, jauh dari ukuran kasih. Kita tidak memandang mereka senilai korban darah Kristus. Suami istri cekcok. Dulu waktu masih pacaran cocok. Berjalannya waktu apa? Cerai. Coba suami istri sama-sama memandang pasanganmu itu senilai korban Kristus. Saya yakin tiap hari romantis. Suami istri katakan yes. Tapi yang pacaran no. Nehitum jahe ketumbar. No. Poin yang kelima sebelum yang keenam. Dengan memandang korban Kristus, mari kita baca bersama 2 ayat. Ibadah, pelayanan, dan persembahan kita bukan lagi barter rohani atau alat transaksi kata jual dan wah, ngeri kali statement saya ini ya. Ada yang terganggu? Bisa berhadapan dengan saya habis ibadah ini. Maksudnya biar saya jelaskan lebih lagi sambil kita duduk minum kopi. Amin? Oke. Dengan memandang korban Kristus, ibadah, pelayanan, dan persembahan kita bukan lagi barter rohani atau alat transaksi kita jual Tuhan beli. Dengan maksud untuk mendapat imbalan atau balasan. Tetapi apa saudara? Sebagai ucapan syukur atas korbannya dan pengabdian kasih kita kepadanya. Jadi saudara, kalau saudara memberi persembahan, supaya Tuhan berkati aku. Supaya kalau melayani, supaya Tuhan berkati aku. Terus kalau nggak diberkati, nggak mau lagi kasih persembahan. Nggak mau lagi melayani. Nggak mau lagi ibadah. Itu transaksional saudara.
Tidak murni lagi hati kita mengasihi Tuhan. Gak murni lagi, modus. Tuhan tahu menghargai ketulusan. Gak mungkin kita mati kelaparan Bapak Ibu kalau hati kita tulus. Bos, tempat kita kerja, tahu menghargai, betul gak? Padahal gak pernah ketemu kan? Tahu menghargai basicmu kan, overtime-mu kan? Dia bos. Allah yang kita sembah itu bukan bos, bukan Tuhan, Bapa. Dia lebih daripada bos, tapi dia bukan bos. Jaga hatimu. Jangan jual persembahanmu untuk mendapatkan lebih. Jangan jual ibadahmu untuk memperoleh sesuatu. Jangan jual pelayananmu untuk memperoleh sesuatu. Karena iman itu bukan apa yang kudapatkan dari Kristus, tapi apa yang kutinggalkan demi Kristus. Itulah iman. Apa iman saudara? Iman bukanlah apa yang kudapatkan karena mengikut Kristus, tapi apa yang kutinggalkan demi mengikut Kristus. Itu makanya orang benar akan hidup oleh iman. Karena dia penuh dengan perjuangan memperkarakan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita saudaraku. Jangan lagi ibadah kita transaksional, barter, kayak judi. Ketahuilah Tuhan tahu menghargai ibadahmu, persembahanmu, pelayananmu. Tuhan tahu menghargai. Dia Bapa. Dengan memandang korban Kristus supaya ada kemurnian dalam hidup kita. Sebagai ucapan syukur semua kita lakukan. Pengabdian kita atas korban Kristus yang mengasihi kita. Kalau kita memandang korban Kristus. Poin yang terakhir. Saya mengajak kita baca poin yang ke-6. 2, 3 ya. Kita tidak akan pernah merasa berjasa. Tetapi, haleluya. Yang bisa tepuk tangan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dengan memandang korban Kristus, kita tidak akan pernah merasa berjasa. Bila melayani Tuhan, memberi persembahan atau berkorban bagi orang lain, menolong mereka, membantu mereka. Tetapi tetap rendah hati, tulus dan murah hati, karena mengasihi Tuhan. Itulah dampaknya kalau kita memandang korban Kristus. Saya mengajak kita dengan kasih Tuhan Bapak Ibu. Mari pandang korban Kristus. Mari pandang korban Kristus.